pagi teman-teman sahabat edukasi semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi senang sekali rasanya hari ini saya bisa menemui teman-teman semua untuk membahas program-program sekolah yang akan dilaksanakan ke depannya. Dan sebelum lanjut, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sebagai pewawancara saya, Kadek Widiasih, dan hari ini saya senang sekali bisa ditemani oleh Bapak Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Sawan yang akan banyak menjelaskan tentang proses pelaksanaan ujian sekolah. Jadi Pak Budi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, tetap semangat. Tetap semangat untuk melayani siswa ya. Siap. Nah, untuk kedepannya banyak sekali agenda kurikulum yang harus dilaksanakan ya. Ada agenda ujian sekolah, kemudian ujian praktek, kemudian menunggu lagi agenda-agenda yang lain. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang ujian sekolah. Ya, tentang ujian sekolah. Kalau boleh tahu Pak Budi, apa sih tujuan dilaksanakannya ujian sekolah ini? Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sahabat edukasi. Jadi kali ini untuk tujuan dari dilaksanakan ujian sekolah itu adalah salah satunya lah untuk mengukur kemampuan akademik dari siswa itu sendiri, baik dari kognitif maupun psikomotornya. Selain itu juga ini adalah salah satu syarat kelulusan, di mana dari surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yaitu tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 itu ada bunyi seperti ini. Jadi biar adik-adik atau siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Sawan ini biar paham bahwa syarat kelulusan itu adalah seperti ini, yaitu yang pertama menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan nilai rapot tiap semester. Jadi dari semester 1 kelas 10 sampai dengan semester 6. Semester 6. Ya, semester 6. Kemudian yang berikutnya memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi ini terkait dengan attitude siswa yaitu minimal harus baik. Kemudian yang C yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, disinilah masuk salah satu sekolahnya. Ujian sekolah. Jadi syarat-syarat bagi siswa dinyatakan lulus adalah tadi sudah disebutkan mengikuti semua program sekolah, nilai sikap minimal baik. Jadi kalau ada di bawah itu harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Sepanjang masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada waktu. Nah, silakan langsung dimanfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian untuk teknis pelaksanaan ujian sekolahnya seperti apa Pak Budi? Karena kita kan masih daring ini. Baik, untuk teknis pelaksanaan ujian sekolah itu sebenarnya ada banyak, yaitu kalau saya lihat dari Permendikbud itu kemudian dipertegas lagi dari surat dari Juknis, dari Disdikpora, ditegaskan lagi kapan itu dilakukan. Yaitu untuk ujian sekolah itu jangka waktunya kalau dari surat yang masuk itulah dari tanggal di bulan Maret tanggal 16 sampai dengan akhirnya. Sampai akhir Maret. 16 Maret sampai akhir Maret. Sampai akhir Maret. Terus yang kita lakukan di Yang kita lakukan yaitu dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Maret. Oke, hari Senin 22 Maret 2021 sampai 25 Maret hari Kamis 2021. Jadi itu jangka waktunya. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, di sini teknisnya ada banyak sebenarnya, tapi biar kita jelaskan di sini, itu ada portofolio, kemudian ada penugasan, ada tes secara luring maupun daring, kemudian ada bentuk kegiatan penilaian lainnya. Nah, kita memadukan ini, Bu. Oh, perpaduan. Tidak mengambil salah satu secara mutlak. Ya, yaitu untuk mapel yang ada di kelas 12. Yaitu bentar saya akan sebutkan, yaitu untuk mapel yang diajarkan di kelas 12 itu kan masih diingatan mereka. Jadi itu kita ujikan secara tes daring. Tes daring, kemudian mapel yang misalkan di kelas 10 ada itu misalkan. Tapi di kelas 12 tidak muncul. Tidak muncul, di kelas 11 juga tidak muncul, maka dilakukan secara portofolio.
Seperti itu. Nanti masing-masing guru yang memberikan penilaian untuk ujian itu. Oke. Mungkin bisa diperjelas lagi portofolio itu seperti apa sih? Kalau siswa kita kan mungkin belum tahu, tapi guru-guru kan pasti sudah mengerti apa itu portofolio. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara detail portofolio itu. Baik, portofolio itu adalah kumpulan dari hasil yang mereka dapatkan. Oke, nilai-nilai mereka Nilai-nilai dulunya itu. Nah, itu dirangkum menjadi satu. Baik bisa dirata-ratakan atau kita juga lihat dari misal anak itu sikapnya baik, kemudian dia sebagai OSIS aktif. Oh, oke. Mempunyai Ada pertimbangan seperti itu, salah satu masukan di portofolio. Apalagi dia berprestasi misalkan baik akademik maupun di non akademik seperti itu. Itu jadi pertimbangan yang diberikan ke masing-masing guru dia. Jadi tidak ada ruginya kalau ada siswa kemarin aktif ya di Nggak organisasi sekolah, baik itu pramuka, OSIS, PMR atau organisasi ekstrakurikuler yang lain, karena disinilah manfaatnya dinilai portofolio bisa include. Kemudian untuk teknis US-nya secara daring akan diujikan bagi matpel yang muncul di kelas 12 sehingga pelaksanaannya hanya 4 hari Pak Budi. Itu lewat apa? Via WA, via apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ke sahabat edukasi ataupun kepada siswa kita. Baik, jadi untuk di tes daring ini, jadi teknisnya adalah kita memakai salah satu aplikasi yang ini orang Bali yang menemukan, jadi yaitu memakai Melajah ID. Oke, LMS yang kita pakai. LMS yang kita pakai selama ini dari Melajah ID. Jadi masing-masing siswa baik di kelas 12 itu kan sudah di-enroll ya ke grupnya masing-masing. Dan sudah punya username. Jadi teknisnya hampir sama dengan ujian ulangan akhir semester ganjil yang lalu. Jadi anak-anak hanya masukkan username, password, kemudian tinggal cari course-nya atau grupnya. Itu dah. Jadi anak-anak berarti pentingnya hanya ingat username dan passwordnya. Oke, jangan lupa. Kalau lupa misalnya tanya kemana tuh Pak Budi? Nanti begini, kalau lupa, jadi mendekati waktu itu, jadi sebelum tanggal 22 ini kita juga share jadwalnya nanti Bu. Kemudian biar anak bisa belajar. Kemudian username-nya nanti kan kita punya grup wali. Kelas 12 maupun grup dari walinya itu nanti kita share username-nya, diingatkan kembali bagaimana masuk ke sistemnya itu seperti itu. Diberikan tutorial lagi. Sampai seperti itu sekolah kita memberikan fasilitas harusnya dimanfaatkan dengan baik dan seharusnya tidak ada lagi siswa yang tidak tahu Pak Budi. Kalau mereka rajin baca instruksi-instruksi dan informasi kita yang sudah kita share lewat wali-wali mereka. Oke, selanjutnya Pak Budi untuk persiapan US dari segi siswa, selain ingat username dan passwordnya, berarti mereka harus belajar dengan baik tentunya Pak Budi ya. Kemudian untuk program-program tugas-tugas yang kemarin belum selesai bagaimana? Harus diselesaikan juga berarti ya. Project-project itu jadi, sebelum US apa setelah US harus clear atau boleh masih ada beberapa waktu setelah US itu? Sebenarnya dari Juknis yang beredar, jadi seperti itu bahwa untuk misalkan ujian susulan, kita maunya sih di bulan Maret itu udah selesai. Udah clear. Tidak ada lagi. Jadi kalau pembelajaran untuk pembelajaran yang normatif seperti itu, yang non produktif itu di bulan Maret tuh yang akhir udah selesai. Biar anak-anak fokus ke produktifnya. Fokus ke UKK-nya. Jadi seperti itu. Uji kompetensi. Dan untuk bagi siswa yang tidak bisa daring. Bagi siswa yang terkendala tidak punya HP, kuota, sinyal, teknisnya seperti apa nanti kalau untuk US-nya nanti? Teknisnya seperti ini. Jadi tetap dia menggunakan daring internet lewat Melajah ID, tetapi dilakukan di sekolah. Oh, mereka diberikan fasilitas di sekolah pakai komputer sekolah. Ya. Kita kan punya RPS multimedia maupun di RPS di akuntansi itu banyak ada komputer dan terkoneksi ke WiFi sekolah semua. Jadi bisa difasilitasi dengan itu Pak ya. Cuma yang sampaikan seperti ini, jadi untuk anak-anak kalau sudah menyimak video ini, jadi kalian harus aktif
menyampaikan ke wali kelasnya bahwa saya tidak bisa daring di tanggal 22 Maret sampai tanggal 25 itu misalkan. Entah tidak punya kuota atau gangguan, HP rusak, sinyal secepatnya harus lapor biar bisa dipetakan oleh panitia di sini berapa orang yang memerlukan komputer, biar bisa diatur jaraknya, atau diatur shiftnya kalau terlalu banyak. Ya, seperti itu. Karena untuk mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Ya. Terus kemudian kayaknya sudah semua ya kita kulik mengenai pelaksanaan ujian sekolah. Pak Budi, mungkin ada info yang tertinggal lagi yang perlu disampaikan ke siswa kita? Kalau kendalaan menyelesaikan semua program sekolah termasuk pembayaran SPPK di sana? Ya, jadi seperti ini bahwa kebijakan kita, jadi anak-anak diupayakan, jadi sebelum UKK artinya akhir Maret itu mereka sudah melunasi kewajiban mereka, jadi seperti itu untuk ininya. Dan yang terpenting bagi siswa untuk mengikuti ujian sekolah maupun UKK, uji kompetensi kalian harus belajar dan terus belajar, kemudian berlatih diri bagaimana untuk menyiapkan diri di ujian kompetensi kaliannya atau UKK-nya, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika ada kendala langsung konfirmasi atau komunikasikan ke wali, begitu Pak Budi ya. Kemudian untuk Damas, jika memang terkendala karena kita tahu ekonomi sedang menjerit sekarang, semua kehilangan pekerjaan, kita juga tidak menutup mata terhadap keadaan itu. Siswa kita mungkin juga terdampak, orang tuanya, sehingga sekolah sudah memberikan kebijakan juga untuk surat penangguhan. Surat penangguhan ada juga. Asalkan orang tuanya yang datang ke sekolah Pak Budi ya. Sebagai wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak juga, sebagai wujud komitmen komunikasi lah ke sekolah kapan-kapan, mungkin seperti itu Pak Budi ya yang tiap tambahkan. Dan benar sekali pesannya Pak Budi, belajar yang serius, bukan waktunya lagi kalian main-main. Kemudian tentukan skala prioritas dengan baik Pak Budi ya. Atur waktu dengan baik. Kalau memang harus jadwalnya belajar, kerjakan tugas. Jangan banyak main game dan sebagainya. Fokus dulu. Setelah itu bebas dan masih banyak lembaran yang diisi. Kalian bisa bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. BMW. SMK. Bisa BMW. Oke, terima kasih. Menyenangkan sekali ngobrol kita pagi hari ini. Suksema Pak Budi sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang banyak. Lumayan. Astungkari semua program sekolah berjalan dengan lancar. Kita akhiri mungkin dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa sahabat edukasi semuanya.